Pak Presiden juga sudah aktif juga kan di dalam upaya menjadi bagian dari masuk ke dalam BOP. Itu adalah langkah diplomatik yang menurut saya juga baik gitu, Mas. Walaupun di dalam BOP ini ada Amerika Serikat dan juga Israel nih, Bu. Iya, tetapi ini saya melihatnya pada perspektif ikhtiar ya, sebuah usaha diplomatik gitu. Kalau kita tidak ada di dalam, bagaimana kita bisa memediasi pihak-pihak yang sedang berkonflik? Paling tidak kalau ada di dalam, kita bisa bersuara, Mas. Begitu. Kita bisa bersuara dan positioning kita kan jelas, kita selain kita kan juga ada 8 negara lain yang juga terdiri dari negara-negara Timur Tengah seperti Saudi Arabia, kemudian juga Qatar dan lain sebagainya gitu, Turki dalam hal ini yang juga aktif juga yang juga berperan aktif juga menyuarakan agar segera ditemukan two state solution dalam konflik Palestina dan Israel. Maaf pada Bu Amelia kalau berbeda pandangan. Menurut saya pernyataan bahwa Presiden Prabowo dengan segala hormat adalah satu-satunya presiden yang sudah menyampaikan pernyataan terbuka untuk siap. Buat saya bukan yang pertama. Karena sejak titik pertama bom Israel sampai di Iran, itu Turki itu tidak pernah berhenti untuk berupaya menjadi penengah. Dan buat saya, kalau mau menjadi penengah sebuah konflik, kita harus diakui oleh kedua pihak yang berkonflik. Dalam konteks negara, kedua belah pihak harus diakui secara diplomatik. Nah, kita sampai saat ini tidak punya pengakuan diplomatik terhadap Israel. Dan maaf, saya di Jenewa awal tahun 2000 berapa saya di sana itu, saya ditugaskan oleh Pak Duta Besar yang ditugaskan oleh Presiden kita waktu itu untuk menjadi penengah antara Palestina dan Israel. Saya yang mempertemukan, mengatur pertemuan Indonesia dan Israel di Jenewa sampai pada tingkat Menteri Luar Negeri. Menteri Luar Negeri Israel kaget Indonesia mau menjadi penengah. Mereka bilang kalau Indonesia benar menjadi penengah, besok kami umumkan siap. Tapi ada satu syarat, akui Israel. Lah kalau tidak mengakui Israel, bagaimana saya harus menyampaikan kepada rakyat saya bahwa Indonesia dipercaya menjadi mediator, tapi Indonesia tidak mengakui kita. Jawaban menteri kita lucunya waktu itu adalah ya karena konstituen kami Islam walaupun moderat belum bisa menerima adanya pengakuan terhadap Israel. Dijawab oleh menteri Israel sama nadanya, kalau Indonesia punya konstituen, kami juga punya konstituen. Bagaimana kami pemerintah mempertanggungjawabkan kepada konstituen kami di Tel Aviv dan di Israel bahwa kami memberikan mandat kepada Indonesia yang tidak mengakui. Ide Indonesia gagal. Nah, saya mau tambahkan ke dalam konteks sekarang. Itulah yang namanya leverage. Kita tidak punya leverage. Mendamaikan Iran dan Arab Saudi yang sesama negara Islam saja, kita tidak mampu. Ketika saya di Teheran, saya mengirim surat kepada berita rahasia kepada Menlu dan Presiden untuk datang segera ke Riyadh dan ke Teheran. Tidak ada kabar, malah yang datang Menlu. Ketika Menlu datang, Cina justru Xi Jinping sendiri langsung datang. Akibatnya apa? Perdamaian Iran dan Arab Saudi dimediasi oleh sebuah negara yang namanya Cina, yang notabene bukan Islam, dan apalagi secara resmi masih merupakan negara sosialis komunis. Loh, leverage kita di mana yang namanya negara Islam moderat, OKI, non-blok, dan sebagainya. Saya kira mungkin Iran pun dalam hal ini tidak akan happy Indonesia menerima Indonesia menjadi mediator, karena Indonesia sudah ada di pihak Amerika kok, suka atau tidak suka kita tidak usah berdebat panjang, baik de jure maupun de facto kita sudah ada di pihak Amerika. Yang kalau kita bergabung dengan BOP di lapangan pada waktunya, kalau masih ada BOP, kita harus bernegosiasi dengan Israel. Hamas pun tidak menerima kehadiran kita. Mau apa kita? Buat saya lebih baik kita, maaf dengan segala hormat Bapak Presiden, lebih baik fokus keadaan dalam negeri. Masih banyak PR yang harus dikerjakan. Fokus dalam negeri karena itu tadi peran Indonesia yang seharusnya kalau misalnya untuk mendamaikan ya akuin Israel terlebih dahulu. Nah, kemudian saya fokus kembali ke konflik antara Israel dan juga
Iran dan juga di sini ada Amerika Serikat di sana. Nah, memang alasan dari kedua negara ini Israel maupun Amerika Serikat menyerang karena untuk mempertahankan negara mereka, menghilangkan ancaman eksistensial gitu ya, soal nuklir dan juga rudal balistik gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat Iran yang punya cadangan minyak yang luar biasa, apakah ini memang ya upaya untuk mengambil Iran untuk menguasai minyaknya seperti itu? Saya melihatnya begini loh Mas, kalau dibilang ancaman eksistensial ini udah kuno dan sudah nggak laku ya jualannya Amerika sama Israel. Iran itu tidak pernah mengancam tetangganya, apalagi Israel yang lebih jauh terkucil di sana, terpencil di sana. Tidak ada, itu mengada-ada. Itulah konsep mereka untuk punya musuh bersama sehingga bisa mengalihkan persoalan dia sendiri. Netanyahu juga tidak lepas dari persoalan dalam negerinya, korupsinya yang sekarang lagi dikejar-kejar. Buat saya itu terlalu mengada-ada. Nah, tadi poin yang kedua yang Mas sampaikan, apa sih yang lain yang dikejar? Buat saya begini, lihat peta, lihat demografi. Iran adalah negara satu-satunya di kawasan Timur Tengah yang yang berhadapan dengan sejumlah negara Sunni Arab. Itu saja sudah menjadi ancaman setiap waktu, setiap saat buat Iran. Makanya mereka siap. Iran adalah negara yang apa namanya punya cadangan energi dalam hal ini fosil yaitu minyak dan gas yang terbesar di dunia kedua dan ketiga. Artinya apa? Di negara-negara Timur Tengah tinggal Iran yang negaranya belum berada di bawah pengaruh Amerika. Semua negara ada sekitar Iran sudah berada di bawah pengaruh Amerika. Artinya apa? Satu lagi Amerika menguasai Iran berarti total minyak dunia Amerika Selatan dan Timur Tengah akan berada di bawah pengaruh Amerika. Buat saya itu fatal buat dunia. Oke, penguasaan Iran terutama untuk menguasai energi ini yang kemudian kita patut curigai gitu ya, yang agenda utama dari Amerika Serikat. Saya kembali ke Bu Amelia. Bu Amelia, ini kan tentunya pengaruh yang ke Indonesia tidak secara langsung tapi akan kita alami pasti, apalagi Selat Hormuz informasinya sudah ditutup oleh Iran. Bagaimana kemudian yang harus dilakukan pemerintah untuk bisa mengantisipasi dampak ini, Bu? Ya, kalau eskalasi ini melibatkan Amerika Serikat, risikonya bukan lagi lokal kawasan ya, dampaknya akan langsung ke energi, kemudian ekonomi global dan juga keamanan. Dan dalam hal ini pemerintah perlu menyiapkan paket mitigasi ekonomi energi, penguatan cadangan energi dan juga stabilitas harga dalam negeri dan juga mengintensifkan koordinasi antara Kemenkeu, kemudian Bank Indonesia dan juga Kementerian SDM untuk mengantisipasi tekanan inflasi serta volatilitas rupiah. Kenapa ini krusial? Karena kawasan Teluk, terutama Selat Hormuz, ini adalah checkpoint energi dunia, di mana kita ketahui di tahun 2024 sampai dengan awal 2025, aliran minyak yang melewati Selat Hormuz tersebut dilaporkan mencakup lebih dari seperempat perdagangan minyak laut global dan sekitar seperlima konsumsi minyak dunia. Bahkan sekitar seperlima perdagangan LNG global juga melewati jalur itu. Jadi setiap gangguan kecil saja, Mas, ini bisa langsung terasa harga energi itu bisa akan naik gitu. Oleh karena itu, pemerintah juga harus menghimbau masyarakat kita untuk berhemat BBM dan energi, mengingat sekitar 20% volume minyak, 20% lebih kalau saya tidak salah ya, volume minyak kita, impor minyak kita itu melalui Selat Hormuz. Jadi dari sisi keamanan, antisipasi yang harus mencakup spillover, peningkatan tensi di ruang digital, kemudian juga potensi serangan cyber, serta propaganda dan juga polarisasi opini, itu juga menjadi penting, menjadi kewaspadaan kita ya. Jadi penguatan ketahanan cyber dan komunikasi publik berbasis data yang rapi, cepat dan tidak spekulatif itu adalah bagian dari pertahanan non militer kita. Dan saya rasa itu adalah salah satu langkah yang harus kita antisipasi dalam hal ini pemerintah gitu, Mas. Termasuk Boleh juga, ikut tambah? ya silakan Pak Dian. Bu Amelia, terima kasih mengingatkan. Ya, Faktor energi ini memang sangat penting dampaknya buat kita. Karena sebagai negara pengimpor, suka atau tidak suka, kita juga banyak bergantung kepada negara yang namanya Singapura.
Bu Iya, Amelia, mohon mengingatkan, mudah-mudahan bisa disampaikan kepada Bapak Presiden. Ketika saya iya. jadi dubes dulu, itu sudah ada rencana bahwa yang namanya Indonesia cadangan cadangan minyaknya itu atau BBM-nya itu kan hanya mampu 18 hari ya. Ketika Mm-mm, itu loh ya. Artinya mm-mm, 12 nggak sampai sebulan, jauh dari sebulan. Nah, target kita waktu itu adalah minimal sebulan. Nah, mm, waktu itu programnya adalah untuk kawasan barat 18 hari itu memang bisa. Tapi 12% itu diharapkan kita membangun storage di kawasan timur yang waktu itu katanya akan difokuskan di sekitar Sulawesi Selatan. mhm, Saya sudah berusaha mempertemukan berbagai pihak Indonesia ke Iran untuk menjamin bahwa untuk bisa membuat storage di Sulawesi Selatan yang menambah 12 hari cadangan kita itu tidak jalan, Bu. Padahal itu mhm, sudah didukung oleh Iran gitu loh, Bu. mhm, Waktu itu loh mhm, ya. Karena mhm, Iran sangat sangat memahami kita dan sangat bersahabat dengan kita. Tapi mudah-mudahan Ibu di DPR bisa mengingatkan kembali gitu bahwa 12 hari yang storage yang direncanakan itu mana gitu sampai sekarang nggak ada kabarnya. Saya di Iran mhm, tahun 12 sampai 16 loh Bu Amelia, udah mhm, lama. mhm. Makasih. Baik. Baik Pak, menjadi catatan kami nanti saat RDP. Oke, baik. Tentunya apa yang kita alami ataupun dampak ke Indonesia harus menjadi fokus sekarang gitu ya, dibandingkan misalnya kita dalam tanda kutip ikut campur Betul, dalam konflik kedua negara. Nah, kemudian Bu Dian, betul. Bu Amelia maksud kami, Bu Amelia kalau melihat apa yang kemudian dilakukan pemerintah saat ini, sikap-sikapnya, kemudian pernyataan-pernyataannya terkait dengan konflik kedua negara, ini apakah juga mencerminkan bahwa kita juga concern loh dengan apa yang kemudian terjadi nanti kalau misalnya dampak-dampak tersebut datang ke Indonesia, apakah memang baru fokusnya untuk sekedar pernyataan untuk bisa awal-awal saja gitu, ataupun pernyataan sikap untuk bisa tadi memediasi antara kedua negara yang berkonflik? Hmm, hmm. Jadi begini Mas, em, langkah yang harus diambil oleh pemerintah ya Indonesia dalam hal ini bersama semua negara yang tergabung di dalam PBB harus mendorong deeskalasi lewat diplomasi aktif. Jadi bukan sekedar pernyataan normatif. Prakteknya adalah dorong genjatan senjata dan semua pihak untuk menahan diri. Jadi kita dukung kerja PBB dan juga hukum humaniter begitu Mas. Dan juga serta aktifkan juga diplomasi di forum-forum multilateral gitu ya yang relevan seperti OKI dan juga gerakan non-blok agar tekanan internasional terbangun untuk kembali ke meja perundingan seperti itu. Dan di saat yang sama saya rasa juga Indonesia perlu menjaga konsistensi bebas aktif kita. Kita tidak ikut berperang, tetapi kita juga tidak abai pada prinsip perlindungan sipil, penghormatan sovereignty atau kedaulatan, dan penyelesaian damai. Dan di level domestik, kita pastikan bahwa kepentingan nasional kita aman, WNI kita di negara konflik terlindungi, ekonomi energi dimitigasi, dan ruang informasi publik tidak dikuasai oleh disinformasi. Itu catatan saya yang penting untuk diambil oleh pemerintah, Mas. Boleh Baik. ikut rembuk, Mas? Boleh, silakan Pak. Begini, tambahan buat Ibu Amelia terutama juga, mengingatkan kembali bahwa dalam konteks konflik seperti yang terjadi saat ini di Timur Tengah, mohon pengertian segala pihak bahwa sudah tidak tempatnya lagi mengedepankan non-blok karena kita sudah jelas berada di satu pihak. Kedua, sudah lupakan dengan OKI karena setengah dari anggota OKI sudah mengakui Israel. Tolong diingat, negara-negara Arab yang bergabung dengan BOP itu, negara-negara monarki yang uangnya adalah uang pribadi mungkin dianggapnya, sementara kita bukan uang pribadi, tapi negara-negara itu sudah mengakui Israel. Makanya inisiatif damai pun datang dari sekitar mereka, Oman ke, Turki ke, tapi buat kita masih jauh lah. Tapi intinya begini, kalau dikatakan upaya lain di bidang multilateral, kebetulan karir saya banyak di multilateral, saya cuma bilang, satu-satunya forum yang bisa menjawab hal ini adalah Dewan Keamanan, ya PBB maksudnya, tapi harus siap dengan
vetonya Amerika. Nah, bagaimana mencegah vetonya Amerika? Inilah yang perlu dinegosiasikan di PBB, di Dewan Keamanan dengan dukungan negara-negara anggota tetap seperti Rusia dan Cina. Mungkin Inggris, karena Inggris sekarang lagi bermasalah dengan Amerika, antara lain dengan kasus-kasus di Eropa dengan si Trump ingin mencaplok Greenland lah dan sebagainya, dan terakhir Inggris sudah tidak memiliki kedaulatan di Diego Garcia, pulau kecil di Lautan Hindia yang menjadi pangkalan militer Amerika. Oleh Inggris sudah dikembalikan ke Mauritius, sehingga Amerika terang jelas marah kepada Perdana Menteri Inggris, bahkan menyebutnya sebagai stupid gitu loh. Artinya apa? Era Inggris, Cina, Rusia, yang satu lagi Macron pun jadi sasaran kemarahan Amerika karena dia tidak mau bergabung sama BOP. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.